Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya masalah sholat jenazah di kuburan, ya, ini ada dua versi, Pak. Maksud dua versi, ada dalil yang menunjukkan memang dilarang secara umum, dan ada dalil yang menunjukkan justru itu diperbolehkan. Yang melarang adalah ucapan Nabi, tapi dalil yang menunjukkan boleh justru perbuatan Nabi. Nah, ini makanya kalau kita membaca hadis, hati-hati untuk menyimpulkan hadis tersebut. Cari dulu ada nggak hadis lain yang boleh jadi bertentangan. Nah, ini berbahaya bagi sebagian kalangan kalau melihat satu hadis melarang langsung dia katakan ini nggak boleh, padahal boleh jadi Rasul sendiri pernah melakukan. Ya, maka di antara hadis-hadis yang melarang seseorang sholat di kuburan, ya, itu ada hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis sahabat Anas bin Malik, ada hadis sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi. Ini tiga sahabat yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya boleh untuk sholat, illa kecuali dua, al-maqbarah, yaitu kuburan, wal hammam, yaitu kamar mandi. Nah, ini satu hadis ada dalam riwayat Imam Ahmad. Ada juga hadis Anas bin Malik, dia ceritakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati bainal kubur. Rasul melarang seseorang sholat di perkuburan, di tempat kuburan. Ya. Kemudian Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu juga menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ila, janganlah kalian salat menghadap al-kubur. Kan kalau salat, ya, orang yang sudah dikubur, berarti kan salat kita menghadap kuburan, kan? Betul nggak? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, dan jangan berani-berani menduduki kuburan. Dalam riwayat lain, sungguh pakaiannya terbakar dengan api neraka itu masih lebih baik daripada dia menduduki kuburan. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang menduduki Jangankan duduk, Pak. Di antara adab, kita datang ke perkuburan kaum muslimin, dan ini jarang sekali dilakukan. Hampir saya temukan setiap perkuburan kaum muslimin nggak melakukan ini. Apa, Pak? Melepas sandalnya. Ya, melepas sandalnya. Dan itu kenapa saya itu agak-agak kurang suka, ya, berbareng-bareng jamaah, karena saya sendiri agak risih melihat itu fenomena, wah, diinjak pakai sendal lagi. Saya lebih sering sendirian itu kalau ziarah, karena lebih enak, nggak didatangi oleh yang suka bersih-bersih, satu, nggak diminta-minta, yang ketiga, kita bisa lebih mampu merenungi tentang kematian ketika sendirian, dan kita bisa bebas melaksanakan adab-adab ketika berziarah. Ini hadis yang menunjukkan larangan. Tapi ternyata Rasul melarang dengan ucapannya. Rasul ternyata sendiri beliau melakukannya, sholat di kuburan. Ya, hadisnya Ibnu Abbas yang menerangkan hal itu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas itu ketinggalan sholat atau menyolatkan sahabat yang sudah wafat. Jadi sahabat ini sakit dan Rasul sering menjenguk sahabat ini. Tiba-tiba dia meninggal malam hari dan sahabat nggak mau ngerepotin Rasulullah SAW malam hari. Maka sahabat pun sholati, kemudian sahabat kuburkan. Besok paginya Rasul punya perasaan nggak enak. Maka Rasul tanya tentang sahabat yang sakit tersebut. Maka akhirnya diterangkan dia sudah wafat. Maka Rasulullah SAW marah ketika itu, kenapa kalian nggak beritahu saya? Rasul minta tunjukkan kuburannya. Ternyata Rasul sholat di kuburan orang tersebut. Tetap seperti sholat jenazah umumnya. Kan gampang, Pak, kalau kita lihat itu kepala kuburan ada tandanya dengan nisan. Ya, berarti itu kepala, seperti kita sholat jenazah. Kita berada di hadapan kepala dan pasti jenazahnya dihadapkan wajahnya ke kiblat. Berarti kita ngarah ke kiblat. Sholat seperti itu. Dan kata Ibnu Abbas, fa'ammana, Rasul ngimamin kami. Jadi nggak sendirian. Rasul bawa sahabat-sahabatnya, di antara Ibnu Abbas. Salat berjamaah, salat jenazah di kuburan. Wa saffana khalfah, Rasul menyusun saf untuk kami. Wa ana fihim, kata Ibnu Abbas, aku termasuk di antara jamaah tersebut. Wa kabbara arba'an, dan Rasul menyolatkan 4 kali takbir.
Ya, dalam riwayat lain Ummu Mihjan, perempuan yang suka membersihkan Masjid Nabawi, yang suka diremehkan oleh para sahabat karena dia hitam, dia sudah tua, dan ketika wafat sahabat nggak ada yang cerita. Setelah beberapa hari, setelah beberapa hari, jadi masih diizinkan untuk menyolatkan ketika dia baru tahu. Maka Rasul pun datang ke kuburannya, kemudian Rasulullah SAW pun menyolatkannya. Dengan dua hadis yang menunjukkan larangan dan kebolehan, maka pendapat yang lebih afdol itu mengambil dua-duanya. Maka bagaimana cara mengambil dua-duanya? Dia mengambil hadis yang melarang untuk apa? Larangan sholat selain sholat jenazah, seperti sholat 5 waktu, sholat di kuburan, ya, itu dilarang. Seperti sholat sunnah, sholat di kuburan, itu dilarang karena Nabi melarang itu. Tapi kalau sholat jenazah yang kayak tadi diperbolehkan. Pendapat inilah yang menggabungkan semua dalil, dan menggabungkan semua dalil itu jauh lebih baik daripada meninggalkan sebagian yang lain.